Perkenalkan, nama saya Rapia Sari dengan NIM 44190919 dari Fakultas Ilmu Komunikasi kelas 442A03. Di sini saya akan menjelaskan mengenai politik dalam Islam. Politik dalam Islam. Aspek politik dalam Islam berasal dari Quran dan Sunnah, sejarah Muslim, dan elemen gerakan politik baik di dalam maupun di luar Islam. Konsep politik dalam Islam antara lain kepemimpinan oleh penerus Nabi yang disebut sebagai khalifah atau imam dalam Syiah. Pentingnya mengikuti hukum syariah, kewajiban bagi pemimpin dalam pemerintah negara, dan kewajiban menggulingkan pemimpin yang tidak adil. Selanjutnya, apa itu politik? Baik, di sini saya akan menjelaskan. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Tujuan dari politik dalam Islam itu sendiri ialah untuk membangun sebuah sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh syariat Islam. Ciri-ciri politik dalam Islam. Ciri-ciri politik dalam Islam ada dua, yaitu akidah dan keadilan. Akidah memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, pemerintah politik perlulah berlandaskan Islam. Yang kedua, perlu menegakkan tauhid dalam menolak syirik. Yang ketiga, segala pelanggaran akidah mendapat dosa. Dan keadilan memiliki 2 ciri-ciri. Yang pertama, keadilan sosioekonomi tidak dapat dilaksanakan tanpa kuasa politik. Yang kedua, pemerintah perlu berlaku adil dalam semua aspek. Prinsip politik Islam ada 4 tahap. Yang pertama, musyawarah. Penentuan kebijaksanaan dalam pemerintah dalam sistem pemerintah Islam harus didasarkan atas dasar kesepakatan musyawarah. Yang kedua, prinsip persamaan. Individu dalam masyarakat mempunyai hak yang sama, juga mempunyai persamaan mendapatkan kebebasan dalam berpendapat, kebebasan tanggung jawab, dan tugas-tugas kemasyarakatan tanpa kriminasi rasial, asal-usul, bahasa, dan keyakinan. Yang ketiga, prinsip kebebasan. Kebebasan bagi warga negara untuk memilih suatu yang lebih baik atau kebebasan berpikir yang lebih baik dan mana yang lebih buruk, sehingga proses berpikir ini dapat melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan pemikirannya. Yang keempat, prinsip keadilan. Agama Islam menempatkan aspek keadilan pada posisi yang amat tinggi dalam sistem perundang-undangan. Selanjutnya, norma politik dalam Islam. Yang pertama, politik merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan. Yang kedua, kekuasaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, manusia diberi amanah sebagai khalifah untuk mengatur alat ini menjadi lebih baik. Yang keempat, pengangkatan pemimpin didasari atas prinsip musyawarah. Yang kelima, ketaatan kepada pemimpin wajib hukumnya setelah taat kepada Allah dan Rasul. Yang keenam, Islam tidak menentukan secara eksplisit bentuk pemerintahan negara. Selanjutnya, etika politik Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan menghormati asasi-asasi manusia sehingga tercipta suatu kedamaian yang berkelanjutan di bawah norma-norma agama. Dan ketika aktivitas politik yang dilakukan senantiasa dituntut oleh nilai-nilai yang bersumber dari Al-Quran, maka aktivitas yang dilakukan mendapat berkah yang berlipat ganda sehingga terhindar dari malapetaka yang disebabkan karena dilakukan keterpurukan atau kemungkaran. Selanjutnya, kedudukan sistem politik dalam Islam. Sampai saat ini, umat Islam membela pendapat tentang kedudukan politik dalam syariat Islam. Paling tidak, hubungan antara Islam dan ketaatan negara. Kesimpulan dari materi ini adalah politik dalam Islam mempunyai keaktifan dan keterkaitan dalam peranannya dalam suatu negara karena memang peraturan-peraturan dan asas-asas yang ada. Politik Islam bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari ide-ide dan gagasan-gagasan manusia yang kadang masih diselimuti oleh kekurangan-kekurangannya. Sekian dari materi saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.